Bapak Ibu, kita hari ini walaupun bukan hari Minggu, tapi hari libur, kok ke gereja ngapain? Ya semuanya tahu, tadi dijelaskan sedikit oleh WL, kita memperingati kenaikan Tuhan. Sebenarnya peringatan kenaikan Tuhan itu tidak pernah diperintahkan secara khusus di dalam Alkitab. Asal Bapak Ibu tahu, Tuhan tidak pernah memerintahkan seperti memberikan peringatan secara jelas, seperti kita melakukan sakramen, itu jelas banget ya. Kalau kenaikan kayaknya nggak ada deh ya. Nah memang benar kenaikan itu tidak ada, tapi itu adalah tradisi gereja. Dan saking luar biasanya tradisi gereja itu sampai ada kapel ya, ada kapel. Kapel itu semacam gereja kecil, tempat sembahyang kecil di daerah Betania. Kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem. Ya, atau kalau di bahasa Alkitabnya itu seperjalanan Sabat atau 2000 langkah. Itu ada peringatan kapel kecil, disitulah dipercaya Tuhan Yesus itu naik. Di mata murid-muridnya yang melihat, ada ratusan yang melihat waktu itu di depan murid-muridnya Tuhan Yesus naik ke surga. Ini makanya saya bawa minum. Tuhan Yesus naik ke surga itu masalahnya waktu itu murid-murid kayak gak rela gitu loh. Kan barusan saja kemarin mati, bangkit, masih bersama-sama dengan kita 40 hari kok mau kemana lagi Tuhan gitu. Tapi masalahnya ada alasan yang begitu kuat. Dan alasan itu sangat masuk akal Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus itu harus naik? Bayangkan saja kalau Yesus itu tetap ada di dunia ini. Maka kita ibadah yang kita lakukan tiap minggu ini kurang sah, kurang afdol. Kalau kita tidak pergi ke Israel bertemu dengan Yesus, bukan? Ya kan gitu kan. Kalau Yesus umpama hidup terus nih, orang luar biasa nih, orang hebat. Maka kita harus pergi ke Israel untuk ketemu sama Yesus. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya ketemu Yesus di Israel. Karena Yesus itu tidak pernah mati, katakan sudah pernah mati, bangkit kan. Jadi nggak pernah mati lagi, bayangkan. Sejak 2000 tahun yang lalu Yesus itu hidup terus. Seluruh dunia percaya, maka untuk bisa mencapai ke sana susah banget. Makanya Yesus itu salah satunya, Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Supaya Tuhan bisa memberikan roh penolong. Penolong yang lain yang Tuhan tinggalkan bukan di Israel, bukan di gereja ini, tapi di dalam hidup Bapak Ibu. Ini luar biasa Pak. Kalau orang tahu rahasia ini, seharusnya orang itu memilih untuk mengikuti Yesus. Masalahnya kenapa mereka nggak tahu? Apakah disembunyikan sama Tuhan? Enggak. Karena mata mereka, mata rohani mereka tertutup. Tertutup. Gak mau terima kebenaran ini. Kalau dijelaskan mereka mungkin bukan hanya menolak, tapi mungkin kita diludahi. Pandangan kayak apa itu, kepercayaan kayak apa gitu tuh. Nah oleh karena itulah perkara kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu hanya bisa didekati oleh orang-orang yang telah percaya dan percayanya itu sampai pada titik yang benar. Dan untuk Bapak Ibu yang sampai pada titik ini, bukan hanya saya ucapkan selamat, tapi saya mau beritahu bahwa Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dahsyat. Saya ngomong kayak gini bukan karena, ya cuman karena dia pendeta, karena pastor ngomong. Enggak. Nanti saya kasih tahu dasarnya. Kenapa kita sampai sekarang ini berkumpul memperingati kenaikan Tuhan, walaupun itu tidak diperintahkan. Supaya kita bisa mengingat, tahu bahwa semua kisah-kisah di dalam Alkitab itu isinya luar biasa Pak Bu. Dan bukan hanya kisah, setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu mau saja merenungkan, itu dahsyat untuk kehidupan kita. Mari kita lihat ya, kita lihat. Salah satunya hari ini kita belajar mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah titik balik dari kelahiran baru. Saya mau beritahu ini. Proses kelahiran baru itu bukan cuma orang dari tidak percaya, kemudian dari percaya, sudah jebret langsung lahir baru. Enggak. Itu merupakan sebuah titik yang membalik kehidupan kita dari kehidupan orang yang dulunya adalah orang yang berdosa, tertolak, terbuang, menjadi sampah masyarakat,
nggak berguna, dan yang bahasa Alkitab yang paling penting, mati, yang disebut mati. Artinya setiap kita ini nggak ada harapan, nggak punya harapan, terlahir di dunia hanya untuk hidup sebentar, kemudian mati. Selesai, itu hidup manusia. Tetapi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah titik balik yang luar biasa. Karena rupanya Tuhan sedang membangkitkan seseorang, yaitu Bapak Ibu yang terpilih ini tadi, untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Dan kita akan lihat bentuk seperti apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita, atau seperti apa tujuan yang sedang Tuhan lakukan. Next. Ya, ada ayatnya Bapak Ibu, ya, ayatnya saya kasih judul anak pergi kepada Bapa, gitu. Apa konsekuensinya Yesus itu pergi kepada Bapa? Kita baca ya sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 13 sebagai ayat mas kita pada hari ini. Oke, siap? Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu masih yang depan-depan, yang belakang apa enggak kelihatan di sini? Yang ketemu katakan amin. Ya gitu. Yohanes 14 ayat 12 dan 13. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat ini begitu luar biasa. Saya sangat exciting ketika membaca ayat ini. Ayat ini dibuka dengan perkataan gini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Atau aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau ada kata itu di dalam Alkitab. Bahasa aslinya adalah amen, amen, leho, umin. Ya, bahasa Yunaninya. Kira-kira itu adalah sebuah perkataan yang kepastiannya itu bukan lagi 100%. 1000%. Dan itu yang pasti terjadi dan itu yang harus kamu perhatikan gitu. Sesungguhnya ini yang akan terjadi begitu. Sesungguhnya ini yang akan kalian alami gitu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Sekali lagi saya katakan, barang siapa yang percaya kepadaku. Artinya orang yang tidak percaya nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan hanya yang percaya. Apa yang sedang Tuhan lakukan kepada orang yang percaya? Dulu orang berpikir percaya itu kan cuma jadi Kristen, datang ke gereja, selesai masalahnya, mati masuk surga. Ternyata menurut ayat ini nggak cukup sampai di situ. Barang siapa yang percaya kepada aku, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bayangkan saudara, kita yang modelnya kayak gini, ya, yang usianya sudah lansia, banyak yang lansia di sini kan, ya, yang modelnya kayak gini nih kita ini, di ayat ini dikatakan bahwa ia yang percaya, kita yang percaya, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Dahsyat. Jadi masalah percaya kepada Tuhan itu bukan cuman sebuah pengiringan agama. Kita ikut agama Kristen, ke gereja nyanyi haleluya. Natalan oleh sego, oleh payung, oleh Alkitab gitu, ada dapat apa bungkusnya Alkitab, bukan Alkitabnya bungkusnya. Terus Paskahan oleh ndok. Itu, kenaikan dapat apa ya? Nggak ada kenaikan memang. Bukan itu kekristenan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ini menjadi orang yang percaya, maka nilai Bapak Ibu adalah melakukan segala sesuatu yang pernah Yesus lakukan. Saya baca ayat ini bolak-balik, tak lihat ayatnya dari bahasa asli, bahasa Inggris, bahasa kocak sampean, bahasa Madura. Isinya sama. Bahwasanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu
melakukan hal yang besar yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Aku sampai ndeloi tanganku. Emang ada apanya tangan saya? Ternyata bukan masalah tangan kita. Yang sedang Tuhan kerjakan itu di software kita. Di dalam diri kita. Kalau semua orang begitu percaya Yesus langsung jadi orang sakti seperti ini. Yang memang seperti ini, medeni Pak. Benar medeni. Maka akan ada banyak orang percaya Yesus supaya kelihatan dianggap sakti gitu. Kan ada orang tuh. Ben ketok Kristen pakai kalung salib kayak saya. Pakai kalung salib itu Bapak Ibu ya. Belum tentu orang Kristen pengikut Kristen yang benar loh ya. Karena salib itu ada 3 kan. Salib tengah, kiri, kanan. Yang sebelah mana nih? Kalau yang tengah benar. Yang sebelah kiri sama kanan penjahat. Jadi hati-hati kalau pakai kalung salib kayak saya ini bisa ditanya itu kalung sebelah kiri, kanan atau tengah gitu. Belum tentu Pak. Maka kita harus menyadari bahwa setiap orang yang percaya Yesus itu mengandung sesuatu yang besar. Bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang dulu pernah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Apa enggak dahsyat Pak? Kita yang modelnya kayak gini ini dipilih untuk sesuatu yang besar itu. Ini luar biasa. Yang tadi Pak Michael bilang, Pak Michael Manusama ya. Pak Michael Manusama atau siapa? Oh saya kira Pak Michael Manusama. Suaranya kayak Pak Kris Manusama soalnya. Amin. Kasih tepuk tangan dong untuk Pak Michael dulu. Ya gitu. Pimpin pujiannya luar biasa. Kata Pak Michael tadi, ini sesuatu yang tidak didapatkan di agama lain. Betul memang. Kalau ada orang meninggalkan Yesus hanya karena gara-gara satu dan lain hal. Pacaran sama yang gak percaya. Tambah miskin, melok Yesus tambah soro. Ini sangat-sangat mencengangkan, sangat-sangat menggelikan. Karena sebenarnya ketika Bapak Ibu percaya Yesus itu bukan cuman nanti diberkati, soge. Bukan itu. Ada sesuatu yang besar bahwa saudara akan bisa melakukan pekerjaan yang dulu Yesus pernah lakukan. Dan bukan hanya itu. Ayat ini nambahi lagi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa Bapak Ibu? Lebih besar daripada itu. Gak ada sesuatu yang luar biasa, seluar biasa orang percaya. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan ayat ini berlaku bukan cuma buat murid-murid Tuhan Yesus. Ayat ini diperkatakan sendiri oleh yang mulia Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kepada murid dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan kepada murid-muridnya. Dan kepada murid-muridnya yang lain. Dan akhirnya sampailah kepada saya dan Bapak Ibu. Ayatnya yang sama masih Bapak Ibu baca. Saudara dengar. Bukan hanya dipilih percaya kepada Yesus. Cuma untuk memenuhi kursi gereja. No. Tapi saudara dipilih untuk melakukan sesuatu yang besar, bahkan lebih besar daripada apa Yesus pernah lakukan. Kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Tepuk tangannya memang untuk Bapak Ibu sendiri, karena memang itulah kehidupan kekristenan. Pertanyaannya, ya apa pastor caranya? Aku sekarang aja duit itu enggak banyak. Nek ATM ku tak lebokno ATM. ATM itu minta maaf sama saya. Maaf saldonya gak cukup. ATM-nya itu sampai minta maaf. Kok duitku sampai kurang. Gimana pastor caranya? Aku ini sekarang itu bukan orang yang sehat kayak dulu. Nek dhisik enak meluayu aku kongon budal. Disuruh pelayanan ke Blitar, berangkat saya pastor. Tapi sekarang kan berat. Gimana caranya? Ini ayatnya gurung teh. Gitu ya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus percaya kepada Bapak Ibu. Untuk bisa melakukan pekerjaan ini. Maka dia bisa pergi kepada Bapa. Kalau Yesus gak percaya, Yesus gak mau pergi. Maka karena Yesus percaya kepada Bapak Ibu. Dia pergi kepada Bapa. Ini adalah salah satu konsep Trinitas yang luar biasa. Trinitas bukan berarti Tuhannya 3. Saya tekankan di sini ya, karena kita ibadah juga online. Itu ya.
Kita percaya Tritunggal, Allah Tritunggal. Gereja ini percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Bukan berarti Tuhane telu. Sekali lagi saya tegaskan. 3 ini maksudnya 3 pribadi. Dari 3 pribadi ini masing-masing punya karya. Nah, 3 pribadi ini memiliki satu hakikat. Yaitu ketiga-tiganya adalah Allah yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Nek sik bingung, ikut pendalaman Alkitab yang akan diadakan oleh City Blessing. Makanya jangan sering-sering gak ke gereja. Oh saiki kok gak ono. Nanti ya akan ada lagi pastinya. Sabar. Maka saudara harus paling tidak rajin ke gereja gitu ya. Nah dari Allah Bapa ini ketika Yesus ini dikatakan ya, sebab aku pergi kepada Bapa, gitu. Ngapain Yesus kepada Bapa? Tuhan sedang mempersiapkan tempat buat Bapak Ibu semuanya. Ya, tempatnya sedang Tuhan sediakan di Alkitab dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat, itu buat kita. Tapi yang paling penting itu ini, Pak. Tuhan percaya bahwa Bapak Ibu sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sama seperti yang Yesus lakukan dan bahkan lebih besar daripada itu. Tapi ada batasannya. Ada batasannya. Batasannya gini. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku, kata Yesus, akan melakukannya. Oh dahsyatnya luar biasa kan. Nah ayat ini yang sering kali disalahartikan. Dipikir apapun yang kita minta ngawur, pokoknya ingin apa yang kita lihat mata ya kita minta. Pengen kawin maneh ya dikei gitu. Pengen rumah gedong, Tuhan kasih. Kepingin mobil yang bagus, Tuhan kasih. Bukan itu. Perhatikan baik-baik ayatnya Bapak Ibu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Dalam namaku itu untuk bagian yang pertama tadi. Apapun yang kamu minta, supaya kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu, Tuhan kasih. Kalau kamu minta untuk kamu bisa dapat hikmat, bisa dapat pengetahuan, bisa dapat marifat, Tuhan kasih. Bahkan bisa dapat uang, bisa asal dalam nama Tuhan, asal memang Tuhan tahu itu dipakai untuk keperluan yang pertama tadi. Tidak untuk suka-suka hati kita, tidak untuk supaya kita dianggap sebagai orang hebat, dianggap sebagai orang yang sukses, berhasil hanya karena gara-gara duit itu. Bukan. Tapi dipakai benar-benar supaya kita bisa melakukan pekerjaan besar yang Tuhan kasih itu tadi. Pasti Tuhan berikan. Jadi buat Bapak Ibu yang sampai sekarang dipercaya untuk mengelola berkatnya Tuhan. Ya, saudara harus tahu bahwa itu tidak kita pakai suka-suka diri kita. Saudara mau ditanya sama Tuhan, Tuhan, aku pakai ini untuk membela nama Tuhan di mana? Tanya sama Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, yang seperti tadi, belum memiliki kekayaan seperti yang diharapkan, gak usah khawatir. Bapak Ibu bukan orang yang gagal. Bapak Ibu itu adalah orang yang memang diajak sama Tuhan untuk bekerja, bergerak, tanpa berharap fasilitas yang dunia ini sediakan. Karena Tuhan bisa melakukan segala hal tanpa apa yang disediakan dunia ini. Itu. Dikatakan dalam apapun juga dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Bukan supaya kita dianggap menjadi orang yang hebat, sukses, berhasil. Bukan. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Yesus yang tinggal dalam hidup Bapak Ibu tadi. Itu. Oleh karena itulah gambar ini menjadi gambar yang mungkin sederhana ya. Lebih mudah menggambarkan apa sebenarnya kehidupan kekristenan yang Tuhan inginkan. Next. Gambarnya next. Ini. Ini proses jadi orang percaya yang benar itu gini. Sederhananya kayak gini. Ini Bapak Ibu dengarkan baik-baik ya. Bagian yang sebelah kanan ini, yang ada gambar hati yang pecah, pikiran yang isinya dolar,
itu adalah untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan, bukan untuk Bapak Ibu yang sudah percaya. Tapi bisa jadi kita kelihatannya kayak orang percaya ke gereja, pakai kalung salib tapi sebenarnya belum percaya Yesus. Ada, banyak banget kayak gitu. Ke gereja belum tentu percaya Yesus, banyak banget. Tanda-tandanya jelas, yaitu apa? Hatinya keras, membatu. Orang yang belum percaya pada Yesus belum sepenuhnya berharap sama Tuhan. Hatinya mudah disakiti. Hatinya mudah terluka. Dia lebih mudah untuk berkonflik dengan orang lain daripada ngampuni orang lain. Dia lebih suka untuk kalau sakit hati berlama-lama, gak segera menyelesaikan. Orang-orang seperti ini walaupun dengerin firman mengampuni susah. Ada berapa banyak istri-istri susah mengampuni suami yang dianggap pernah berkhianat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau sampai hati itu keras gak bisa dibenerin. Udah kita stop sampai di sana. Itu. Tapi bukan hanya itu. Ada orang-orang yang disakiti juga pernah disakiti. Hidupnya pahit. Hidupnya terluka. Sehingga untuk kembali percaya kepada Tuhan. Jangankan percaya kepada Tuhan. Datang ke gereja itu setengah mati juga. Perjuangan juga. Nah, untuk orang-orang seperti ini saya mau beritahu. Kabar gembiranya adalah Tuhan bisa memulihkan kita. Dan bukan hanya hati ya. Bukan hanya bicara hati, tapi juga kelemahan-kelemahan fisik kita. Tuhan bisa pulihkan. Itu kabar gembiranya. Jadi kalau Bapak Ibu ngalami permasalahan di bidang ini, gak bisa ngampuni, hidupnya ancur-ancuran, ditinggal sama suami, ditinggal sama anak, ditinggal cucu atau ditinggal sendirian. Padahal dulu waktu punya anak, anaknya diasuh baik-baik supaya berharap nanti bisa balas orang tuanya. Tapi begitu kita tua ditinggal sama anak-anak, kadang hidup kita pahit. Tapi saya mau kasih tahu, untuk orang-orang seperti ini Tuhan bisa pulihkan, Pak. Bisa. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk orang-orang seperti ini. Termasuk saya dulu juga bukan orang yang baik. Saya dulu produknya orang yang tidak baik sebenarnya. Dan mungkin saya bisa lebih jahat dari Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu kisah hidup saya. Tapi Tuhan bisa merestorasi hati Bapak Ibu. Asal kita mau direstorasi. Dan bukan hanya itu. Kadang-kadang ada orang yang di luar terlihat seolah-olah baik. Tapi sebenarnya di dalamnya orang ini hanya mengejar kepuasan diri sendiri. Kalau tidak dihargai orang lain, marah, merasa berhak marah, merasa berhak sakit hati, merasa berhak untuk tidak terima. Karena gara-gara satu dan lain hal, akhirnya gak gerejo-gerejoan, gak Tuhan-Tuhanan, meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang seperti ini. Kalau ada saudara dari Bapak Ibu yang mengalami seperti ini, maka tugas kita adalah mengenalkan mereka kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan enggak Pak, jangan tidak. Karena kalau mereka tidak dikenalkan dengan kasih Tuhan Yesus, itu yang tadi dari awal saya bilang. Maka orang itu akan mati dalam dosanya. Mati dalam kesengsaraannya. Itu. Setelah orang itu ketemu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, maka langsung Roh Kudus mulai melakukan metamorfoste atau mulai merubah dengan pelan kepada kehidupannya orang by proses. Terus diproses. Jadi titiknya di mana orang itu percaya Yesus pada saat dia memutuskan, Tuhan, aku memberi diriku kepadamu, seluruh hidupku milikmu. Atau mungkin kalau di gereja ini dibaptis.
Itu titik itulah orang percaya Yesus secara luar biasa. Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup orang ini. Dan dimeteraikan di dalam hidup orang ini. Dan orang ini diubah secara luar biasa oleh Roh Kudus. Terus menerus sampai prosesnya menjadi orang yang hatinya kembali lagi bersih, murni. Jadi Bapak Ibu yang hidupnya dulu ancur-ancuran, rusak-rusakan, itu Tuhan bisa benerin Bapak Ibu. Asal saudara mau dibenerin. Jangan pernah jadi orang Kristen dalam kondisi hancur seperti itu sampai nanti juga gak akan dibenerin hatinya. Masih juga modelnya seperti itu. Pikirannya masih sama seperti itu. Seperti ini yang ada dolarnya ini. Duit aja pikirannya kok sepur, urip kayak sepur. Duit. Susah. Hidup kayak gitu terus. Kalau hidup kita seperti itu rugi Pak. Karena ternyata kekristenan itu, Tuhan Yesus itu memberikan fasilitas yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu. Saya kasih gambarnya City Blessing ya, karena tidak ada gambar yang lebih indah selain yang saya lihat di gambar City Blessing itu. Saudara tahu itu lambang apa? Api ya, api yang ada ininya. Supaya tahu juga biar lambangnya City Blessing itu apa sih? Ya gitu, jadi enggak cuman iki apa sih abang ambek biru ini. Nah, itu adalah lambang Roh Kudus yang memurnikan hidup Bapak Ibu. Jadi di gereja ini, semua karya, semua karunia Roh Kudus, benar-benar kita bukan hanya akui, tapi bergerak, tapi nyata, tapi bisa Bapak Ibu rasakan. Seluruh karya Roh Kudus ada. Jadi Roh Kudus bukan hanya tinggal di dalam pikiran. Bukan hanya tinggal di dalam hati terus meneng-menengan. Kayak kebatinan. Enggak. Tapi benar-benar Bapak Ibu rasakan semua karya Roh Kudus. Gitu. Nanti akan kita semakin pertajam. Semakin kesana semakin pertajam ya tentang Roh Kudus. Nah tujuannya sampai apa? Sampai seperti itu. Sampai hatinya kita yang dulunya rusak, yang gak bisa ngampuni, yang biasanya marah sama orang, sekarang jadi gampang ngampuni. Gampang lagi kita sabar, gampang lagi kita untuk memberikan pengampunan kepada orang yang benar-benar kita dulunya sakit hati. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Tuhan memberikan cara berpikir yang baru. Pikiran dan perasaan yang baru Tuhan berikan. Melalui Roh Kudus itu tadi. Tuhan memberikan hati dan pikiran yang baru buat kita. Gitu. Jadi mengapa Yesus naik? Karena Yesus sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan besar. Dan untuk bisa melakukan pekerjaan besar itu, kita gak akan pernah bisa lakukan sendirian. Kecuali Bapak Ibu punya Roh Kudus yang luar biasa. Yang tinggal di dalam hidup Bapak Ibu. Dan memakai kehidupan Bapak Ibu. Ini luar biasanya. Next ayat terakhir. Mulai-mulai nih Kak ini. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 17. Saya kasih judul Parakletos. Apa itu Parakletos? Parakletos itu artinya adalah penolong yang lain. Yang lain itu maksudnya yang sepadan dengan yang menolong. Sejajar dan sepadan. Gitu. Jadi Parakletos itu tidak bisa dikenakan kepada orang. Gak mungkin. Karena kalau sama-sama orangnya itu gak sepadan, gak sama. Jelas beda. Walaupun orang kembar sekalipun. Tapi kepada pribadi yang lain, bentuk yang lain. Maka Parakletos itu dikenakan kepada Roh Kudus. Oleh karena itulah Bapak Ibu tadi saya sudah bilang di awal ya. Kita di gereja ini percaya kepada Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan tiga-tiganya ini berkarya bergerak di dalam hidup Bapak Ibu secara luar biasa. Nah,
Parakletos ini yang pada akhirnya memakai Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan besar tadi yang Tuhan katakan diberikan kepada setiap orang percaya. Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kalau ada orang hebat di luar sana, karena beragama, karena kekuatannya dia sendiri, dia akan selesai pada satu hal. Selesainya di mana nanti? Bahwa tidak ada keselamatan yang dilakukan di luar dari kasih karunia Tuhan. Walaupun sehebat apapun dia jadi orang baik, gak mungkin bisa selamat. Kalau ada salah satu atau salah dua orang Kristen progresif yang berkata, ada keselamatan lain loh di luar Yesus, kan orangnya baik, itu pasti salah. Karena keselamatan kita hanya datang hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan perhatikan baik-baik. Kata di Yohanes 14 ayat 15 sama 17 ini kenapa saya cantumkan supaya kita nggak kehilangan beritanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini lanjutannya ya tadi ya. Jadi supaya kita bisa melakukan pekerjaan besar, maka kita harus mengasihi Tuhan. Nah mengasihi Tuhan itu buktinya dengan apa? Menuruti segala perintahnya Tuhan. Bukan cuman kita, aku mengasihi, selesai. Enggak. Tapi menuruti segala perintahnya Tuhan. Karena aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah itu yang disebut penolong yang lain itu parakletos. Bahasa aslinya adalah alon parakleton. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Dan itu sudah Tuhan lakukan, sudah Tuhan Yesus kerjakan. Supaya ia menyertai kamu berapa lama Bapak Ibu? Selama-lamanya. Jadi ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh itu dimeteraikan dalam hidup Bapak Ibu. Bukan sampai nanti kita menutup mata selesai. Roh Kudusnya hilang, enggak. Tapi dimeteraikan dalam hidup Bapak Ibu selama-lamanya. Itulah yang menjadi penanda bahwa ketika pada saat bunyi sangkakala nanti, ketika kita ada di depan, di barisan orang-orang yang akan dihakimi, maka Tuhan Yesus akan tahu mana anaknya, mana bukan. Kelihatan dari mana? Roh Kudus yang ditaruh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dahsyat ya, luar biasa nih. Yaitu roh kebenaran. Dan perhatikan, dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa dunia tidak bisa menerima dia? Sebab dunia tidak bisa melihat, dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita yang percaya kepada Tuhan, mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Dan apa Bapak Ibu? Diam di dalam kamu. Dengan kepercayaan Tuhan yang sebesar itu, masihkah kita jadi orang Kristen yang masih main-main dengan dosa? Masihkah kita masih jadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja cuma mau minta berkat, sembuh, berkat? Enggak. Tapi saudara akan menjadi orang percaya yang datang ke gereja supaya hidup kita diisi oleh kebenaran. Kebenaran. Sampai benar-benar nanti saudara benar-benar semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nangkep Bapak Ibu di sini? Saya undang pemain musik yuk biar kita nggak terlalu lama. Ayo saya undang. Permasalahannya adalah gini Pak. Permasalahannya gini. Mau enggak hidup kita dipakai oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang besar yang Tuhan ingin kerjakan di generasi ini? Yang dimana kita hidup, mau enggak? Ada orang-orang Kristen yang enggak mau. Saudara bisa lihat loh, ada orang-orang Kristen yang maunya pokoknya ke gereja, cuman maaf ya, hanya terima berkat-berkat yang kecil-kecil. Sementara Tuhan sedang sediakan berkat
kekal buat hidup Bapak Ibu. Kehidupan kekal yang luar biasa. Yaitu hidup di mana Bapak Ibu bisa mengerjakan apa yang dulu pernah Yesus kerjakan bahkan lebih besar. Itu kuasa. Kuasa yang luar biasa. Tugas kita cuma satu, Pak. Mau gak kita jadi alatnya Tuhan? Mau gak kita jadi alatnya Tuhan Yesus? Untuk ini. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, Tuhan sedang menggunakan gerejanya, yaitu Bapak Ibu, untuk bukan hanya datang di tempat ini, menu-menuin tempat ini, enggak. Tapi saudara pergi keluar, cari orang-orang yang hidupnya masih terbelenggu. Masih hidup di dalam dosa mereka. Masih hidup di dalam kematian mereka. Dan bantu mereka untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Bukan cuma tugasnya Pastor Fani. Tugas Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya, mau gak? Kalau mau, mari bangkit berdiri sama-sama saya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita nyanyikan dari awal ya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa. Sekali lagi katakan bersama-sama, roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Pasti Tuhan akan memulihkan kita, Bapak Ibu. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Katakan bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Memulihkan hati mereka yang terluka. Mencelikan mata mereka yang buta. Serta mencelikan mata. Katakan kepada Tuhan, jadikan hidup kami Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi membebaskan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Mencelikan mata mereka yang buta. Serta mencelikan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pagi ini Tuhan mau nanya buat Bapak Ibu. Mau nggak hidup kita dipakai untuk sesuatu yang besar? Kalau saudara bersedia, saudara bisa taruh tangan kanan kita di dada. Saya mau berdoa buat orang-orang seperti ini. Ada? Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada kami. Kami bukan orang yang hebat. Kami bukan orang yang luar biasa. Tapi kami mau Tuhan pakai untuk melakukan sesuatu yang besar. Yang sedang Tuhan kerjakan buat generasi ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus sudah Tuhan curahkan, sudah Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami. Supaya membuat kami memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang penuh dengan kemenangan. Karena roh itu bergerak kuat di dalam kehidupan kami. Pakai kami semuanya. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hidup kami. Sejak saat ini. Untuk menjadikan kami orang-orang yang bukan hanya hidup menjadi orang-orang gereja. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang Tuhan meteraikan benar-benar bergerak di dalam kehidupan kami. Saudara bisa taruh tangan, bisa lepaskan tangan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui setiap persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami untuk kami bisa memberikan hidup kami. Tiba waktunya Tuhan kami mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Beritahukan kepada kami berapa kami harus mengembalikan berkat kami. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi kami mau taat dari hal yang kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan harta milik-Mu dalam kehidupan kami. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan, amin.